Rapat Kerja Teknis atau Rakernis ke-6 Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK Setanah Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola kelembagaan dan peningkatan mutu layanan pendidikan Kristen di Tanah Papua. Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK bukan sesuatu yang baru dalam bidang pengembangan pendidikan manusia di Tanah Papua. Pada 8 Maret tahun ini saja, YPK baru memperingati hari lahirnya yang ke-60 tahun. Dalam usianya yang tidak muda lagi, yayasan yang berada di bawah Sinode GKI di Tanah Papua ini menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh pada mutu pelayanan pendidikan terutama di daerah-daerah. Dalam Rakernis yang diselenggarakan pada Sabtu 23 April 2022 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Ketua Badan Pengurus YPK, Numensen Mambraku mengaku harus bekerja keras mengatasi berbagai tantangan untuk mengembalikan kejayaan pendidikan YPK di Tanah Papua agar mampu berkompetisi secara nasional. Rapat kerja ini merekomendasikan untuk Ketua BPPK Tanah Papua harus mampu untuk menata YPK, menata layanan lembaga pendidikan Kristen di Tanah Papua sebagai lembaga pendidikan yang bermartabat, berkompetensi nasional, mampu meningkatkan kualitas hidup para peserta didik di Tanah Papua. Itu rekomendasi mereka di kelembagaan secara besar. Yang kedua, itu ada di pendidikan. Bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua, Ketua BPPK di Tanah Papua, dituntut untuk harus mampu mengembalikan kejayaan pendidikan Kristen Tanah Papua di masa lalu supaya Yayasan Pendidikan di Tanah Papua berkembang seperti masa lalu. Nah, hari ini saya katakan bahwa YPK hari ini lebih baik dari kemarin. Tetapi kita semua bersepakat bahwa YPK besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Numensen Mambraku mengatakan demi menghasilkan sumber daya manusia Papua yang berkarakter Kristus, maka perbaikan mutu pendidikan menjadi keharusan. Apalagi mayoritas peserta didik di sekolah-sekolah YPK adalah anak-anak asli Papua. YPK ke depan, YPK tetap eksis untuk mempertahankan persentase pendidikan. Kita tahu bahwa hari ini 99% anak-anak peserta didik di YPK itu adalah anak-anak Papua. Jadi kalau jumlah peserta didik YPK itu hari ini berjumlah 84.585 person, 99% itu adalah anak Papua. Berarti YPK mempersiapkan anak Papua untuk masa ke depan. Bupati Jayapura Matius Awaito yang turut hadir menutup Rakernis YPK mengatakan diperlukan inovasi, terobosan baru, dan kolaborasi dalam pembenahan manajemen YPK di Tanah Papua. Mudah-mudahan YPK bisa tampil lebih baik lagi, membenahi manajemen pendidikan ini terlalu maju. Jadi perlu ada inovasi-inovasi baru, kreativitas baru. Jangan mengandalkan dana terus dari gereja. Jadi YPK dia harus bisa mandiri juga. Jadi harus kolaborasi, kerjasama dengan siapapun. Dalam dukungan upaya YPK mencerdaskan anak-anak negeri, Bupati Matius Awaito menjanjikan membangun 1 unit kantor pengelola sekolah wilayah atau PSW YPK Kabupaten Jayapura. Rakernis dilaksanakan selama 3 hari dan mendiskusikan berbagai aspek yang digumuli YPK di Tanah Papua pada bidang umum, bidang pendidikan, bidang kelembagaan, serta bidang aset dan keuangan.